Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Nur Pangasi, NIM A01200335, Prodi Agribisnis. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang sistem operasi komputer. Dan pembahasannya yaitu ada hardware, software, dan brainware. Sistem operasi komputer ini memiliki pengertian, yaitu sistem operasi komputer berarti komponen dan metode kerja yang ada dalam komputer dan mempunyai tujuan, yaitu untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak dengan perangkat keras. Sistem operasi dalam bahasa Inggris dikenal sebagai operating system. Pengertian hardware. Hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer, sedangkan software adalah sekumpulan instruksi yang dapat disimpan dan dijalankan oleh hardware. Hardware bisa diberi nama demikian karena tubuhnya yang keras atau kaku, sedangkan software disebut lunak karena mudah diubah. Dan jenis-jenis perangkat hardware yaitu mouse. Mouse merupakan perangkat input yang berupa operator tangan untuk mengarahkan kursor pada layar. Mouse ini dapat ditemukan dengan kabel maupun tanpa kabel. Dan monitor. Monitor di sini berfungsi untuk menampilkan output atau hasil video grafik lain yang berasal dari perintah CPU. Desktop yang ditampilkan monitor terhubung melalui kabel dan dipasang di kartu video komputer pada motherboard sistem komputer. Dan untuk keyboard ini juga merupakan salah satu macam perangkat keras komputer yang tidak kalah penting. Keyboard ini berupa papan yang berisi tombol huruf, simbol, dan berbagai fungsi perintah lain yang digunakan untuk memberi masukan komputer. Dan CPU ini di sini memainkan peranan penting dalam sistem kerja komputer, yaitu CPU ini yang menjadi otak untuk menafsirkan dan menjalankan perintah. Dan biasanya itu juga yang diberikan oleh pengguna atau orang yang mengoperasikan komputer ini. Seperti kerja CPU ini didukung oleh beberapa bagian komputer lain. Salah satunya perangkat lunak yang berupa aplikasi yaitu untuk menjalankan pekerjaan tertentu. Dan untuk RAM merupakan jenis perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan informasi yang selanjutnya akan memproses informasi tersebut. Dan untuk kecepatan memproses RAM ini itu jauh lebih cepat dibandingkan hard disk, karena meskipun begitu semua data informasi yang terekam dalam RAM ini akan terhapus secara otomatis ketika sistem komputer mati. Dan untuk hard disk ini berfungsi sebagai perangkat untuk menyimpan data-data secara permanen. Hard disk ini juga biasanya diinstal terlebih dahulu sebelum digunakan di CPU, atau juga bisa digunakan sebagai perangkat eksternal yang dapat dipasang dan dilepas sesuai kebutuhan. Dan untuk printer ini adalah perangkat keras yang satu ini berguna untuk mencetak dokumen-dokumen agar dapat dilihat dalam bentuk fisik. Biasanya dokumen ini akan dicetak di atas kertas sehingga data atau pekerjaan yang telah diselesaikan dapat dibaca atau dilihat secara nyata. Dan untuk pengertian dari software system software digunakan untuk mengelola dan mengendalikan hardware komputer dan application software. Dan berdasarkan fungsinya, software komputer ini terbagi dalam 4 jenis, yaitu yang pertama
sistem operasi, dan yang kedua itu program buntu, dan ketiga itu program perusak, dan keempat program aplikasi. Dan untuk sistem operasi ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi mengendalikan semua komponen yang terdapat pada mesin komputer. Dan untuk program aplikasi merupakan suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu dan untuk diterapkan pada bidang tertentu. Contohnya program aplikasi yang sering digunakan yaitu Microsoft Office. Dan program buntu itu merupakan suatu program untuk membantu sistem operasi. Berikut contohnya yaitu EVES Antivirus. EVES Antivirus ini adalah salah satu dari sekian banyak produsen keamanan yang dapat kita andalkan untuk melindungi PC kita terhadap berbagai macam ancaman seperti malware, spyware, adware, trojan, dan lain sebagainya. Dan untuk program perusak, yaitu malware adalah program komputer yang diciptakan dengan maksud dan tujuan utama mencari kelemahan software. Umumnya, malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. Dan untuk brainware adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengoperasikan perangkat komputer. Dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mensolorasi kemampuan dari perangkat keras, hardware, maupun perangkat lunak, software. Berdasarkan tingkat pengoperasian komputer, brainware bisa digolongkan menjadi 5, yaitu yang pertama analisis, yang kedua itu programmer, dan ketiga administrator, 4 operator, dan 5 teknisi. Dan untuk analisis ini adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan atau menentukan serta memberi rekomendasi sistem atau software apa yang cocok untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Seorang analisis harus memiliki 4 keahlian dasar, yaitu keahlian analisis teknikal dan manajerial dan interpersonal. Dan untuk programmer ini adalah orang yang menguasai berbagai macam bahasa pemrograman sehingga ia mampu menciptakan sebuah komputer. Dan untuk administrator, yaitu administrator adalah orang yang bertanggung jawab mengatur serta mengendalikan program komputer dan juga jaringan komputer. Dan untuk operator ini adalah orang yang mengoperasikan komputer atau biasa disebut juga sebagai user. Operator hanya bisa menjalankan aplikasi komputer yang diperbolehkan oleh administrator. Dan untuk teknisi adalah orang yang bertanggung jawab memelihara komponen hardware serta memperbaiki jika ada kerusakan hardware dalam sistem komputer.